Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada beberapa hal yang mau dibacakan, kami himbau kepada saudara-saudara, bapak-bapak yang masih berada di luar masjid supaya bersegera menuju masjid. Karena kira-kira 10 menit lagi waktu akan masuk. Kira-kira 10 menit lagi waktu akan masuk. Dan kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang di dalam masjid, mohon dipenuhkan yang di depan terlebih dahulu. Baiklah. Berita keluarga, dalam minggu ini meninggal 2 orang keluarga kita. Yang pertama Haji Nurmatianis binti Saiti dalam usia 91 tahun. Beliau meninggal hari Senin 11 Agustus di Pitopang. Yang kedua Bapak Azwir Nur bin Nurmis. Beliau meninggal hari Selasa 12 Agustus, usia 75 tahun. Suku Bodai dia, meninggal di Jambak Mudia. Dan kedua keluarga yang meninggal memohonkan permintaan maaf kepada kita semua kalau sekiranya ada tersangkut salah dan tersalah. Dan insya Allah kesalahan kita terlebih dahulu sudah dimaafkan. Pak Dewa, maafkannya. Dan untuk keuangan masjid kita, laporan keuangan, kas Masjid Raya Kubang minggu yang lalu berjumlah Rp1.591.922. Dalam minggu ini ada uang masuk Rp3.686.500. Ini bersumber dari kota infak, masjid, dan uang momen, dan sumbangan di Pokan Rabah Kubang. Dalam minggu ini berjumlah Rp3.686.500. Dan pengeluaran dalam minggu ini Rp2.091.500. Sehingganya sisa kas Rp3.186.922. Rp3.186.922. Kas TPQ dan MDA, sisa kas minggu yang lalu Rp1.393.500. Masuk dari kota infak dihitung minggu yang lalu Rp359.700. Pengeluaran untuk gaji guru Rp800.000. Dan saat ini kas berjumlah kas TPQ dan MDA Rp953.200. Kas anak yatim minggu yang lalu masuk Rp1.335.500. Itu sudah Jumat yang kedua. Dijumlahkan dengan Jumat yang pertama, kas anak yatim sekarang berjumlah Rp2.571.000. Ini yang akan dibagikan di akhir bulan nanti. Setelah terkumpul
2 kali Jumat lagi. Kas kegiatan sosial sisa minggu yang lalu 9.511.700 rupiah, masuk 229.500 rupiah, pengeluaran 300.000 rupiah. Sekarang berjumlah kas 9.441.200 rupiah. Kas masjid yang ada di rekening Bank Nagari atas nama pengurus masjid saat ini berjumlah 1.656.686 rupiah. Di Bank BNI 5.088.847 rupiah. Di Bank Nagari 637.726 rupiah. Kalau dijumlahkan semua kas masjid ini, uang yang disimpan yang di Bank Nagari, Bank BNI, dan Bank Nagari yang atas nama Yasri, sekarang berjumlah kira-kira 9 juta rupiah. Dan untuk diketahui, kebutuhan untuk biaya operasional masjid kita dalam 1 bulan itu lebih kurang 8 juta rupiah. Lebih kurang 8 juta rupiah. Jadi kas kita total semuanya sekarang berjumlah hanya sekitar 9 jutaan rupiah. Jadi kalau kita hitung-hitung, persiapan kita, kas kita hanya cukup untuk 1 bulan. Untuk itu kami menghimbau mohon untuk infaknya lebih ditingkatkan lagi, karena ini juga merupakan tiket kita ke sebulan lagi. Berikutnya laporan hutang, sisa hutang kita yang di toko Pak Haji Nian. Minggu yang lalu kita sisa hutang kita masih ada 9.650.000 rupiah. Dalam minggu ini ada 3 orang hamba Allah keluarga kita yang menyumbang totalnya 1.600.000 dari 3 orang hamba Allah. Jadi sekarang hutang kita di toko Hadinian yaitu 8.050.000 rupiah. 8.050.000 rupiah. Dan tadi pagi sudah ada masuk uang, tapi belum kami setorkan ke toko Pak Hadinian. Insya Allah ini kalau kita giatkan, mudah-mudahan ini bisa selesai dalam minggu depan. Sebab selagi hutang kita ini masih ada, pengurus belum bisa membuat program yang lain-lain. So kita mengutamakan penyelesaian hutang itu dulu. Jadi mohon sekiranya kalau ada yang berniat, mohon bisa disetorkan ke toko lainnya langsung atau ke pengurus. Dan kami ulangi, pada bapak-bapak, saudara-saudara yang masih berada di luar masjid, mohon bersegera menuju masjid, karena sebentar lagi waktu akan masuk. Dan bagi bapak-bapak yang sudah di dalam masjid, mohon dipenuhkan yang saf yang di depan terlebih dahulu. Dan juga kami sampaikan kepada anak-anak dan adik-adik kami yang kadang-kadang sambil waktu orang berkhutbah masih ada kedengaran suara-suaranya. Mohon itu kita rubah. Sebab khutbah ini adalah merupakan bagian dari sholat. Mohon nanti waktu orang berkhutbah tolong didengarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.